Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Pada hari ini tanggal 28 Februari tahun 2021. Tidak terasa kita sudah di akhir bulan Februari, dan kita akan masuk pada bulan selanjutnya besok pada tanggal 1 Maret 2021. Kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan, tuntunan dan pertolongan yang dari Tuhan, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan pada kesempatan ini, di kesempatan yang berbahagia ini, walaupun hanya melalui tayangan ini, saya akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, dan khususnya Jemaat GPD Sola Gracia, dimanapun saudara berada. Ketika saudara membuka tayangan YouTube ini, saya percaya kiranya saudara diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa dan kita tunduk kepala sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami kembali akan mendengarkan berita firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan firman-Mu berkuasa dalam setiap hidup kami. Sebab itu kami perlu firman-Mu yang menuntun, yang mengarahkan, dan yang mengingatkan kami. Dan firman-Mu yang berkuasa untuk memulihkan dan membaharui kami di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa, Tuhan lawat jemaat Tuhan, setiap telinga-telinga yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini mereka mendapatkan berkat dan mereka dipulihkan dan dibaharui. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Oh Tuhan, bukakan rasa firman-Mu bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya akan membaca dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-6. Ini akan menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ulangi, Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah penyampaian Yesaya kepada bangsa Israel di tengah keadaan yang sedang mereka hadapi, di mana mereka disibukkan dengan segala kegiatan-kegiatan mereka, dan ada di antara mereka yang tidak lagi mencari Tuhan. Saudara-saudara, sehingga Yesaya menyampaikan pesan ini bahwa, wahai kalian sebagai umat pilihan, carilah Tuhan. Saudara, dan pesan ini pun juga menjadi pesan bagi saudara dan kita semua untuk senantiasa mencari Tuhan. Iya. Mengapa begitu penting kita mencari Tuhan? Mencari Tuhan dalam konteks kehidupan kita ini adalah, saya sering berkata dalam tayangan-tayangan sebelumnya, adalah ketika kita mau hidup setia di dalam persekutuan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan di dalam persekutuan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, ketika kita memberi waktu untuk Tuhan seperti pada kesempatan ini, untuk kita mempermuliakan akan nama Tuhan, kita datang kepada Dia dengan terus berserah kepada Dia, mencari hadiratnya di dalam doa, dan terus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, nah, apakah ini ada di dalam kita? Apakah ini ada di dalam saudara-saudara sekalian? Puji Tuhan, kalau saudara masih tetap terus menjaga hal ini. Ya, kalau saudara terus mencari Tuhan, mencari Dia dan terus mencari Dia. Dalam tulisan firman Tuhan di sini menunjukkan bahwa orang yang mencari Tuhan, saya percaya, saudara-saudara sekalian, Alkitab jamin mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Sekali lagi, mereka yang terus mencari Dia akan mendapatkan kekuatan baru, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Yang menariknya dalam tulisan di sini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Memberi indikasi di sini bahwa ada kemungkinan nanti Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Tapi sekarang ini kasih karunia, anugerah Tuhan, sehingga kesempatan masih ada untuk kita mau mencari Tuhan. Saudara, sekarang ini karena keterbatasan COVID-19, sehingga saya mau katakan bahwa COVID-19 ini terdampak kepada persekutuan kita secara komunal di gereja.
Sekalipun di gereja sudah dimulai kebaktian beberapa bulan terakhir ini, saudara, dengan pengaturan yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Tetapi juga pun masih membatasi ruang gerak kita bagaimana untuk kita bisa datang kepada Tuhan, mau bersekutu dalam sebuah persekutuan saudara bersaudara dalam Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi sekarang kiranya tidak membatasi ruang gerak kehidupan rohani kita untuk terus setia dan dekat kepada Tuhan. Sehingga tidak menjadi masalah apapun yang sedang terjadi sekarang, COVID-19 sekalipun, yang secara manusia di luar sana begitu menakutkan, mengerikan. Tetapi kita terus membangun persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa dan dalam persekutuan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak melewatkan begitu saja hari-hari yang Tuhan berikan. Tapi kita terus membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan di dalam doa kita. Nah, sebab firman berkata, selama ia berkenan ditemui. Artinya bahwa nanti suatu saat tidak lagi dia berkenan untuk ditemui. Kita tidak tahu ya kapan. Tetapi nanti ada kemungkinan karena ayat ini memberikan sebuah ayat nubuatan bahwa nanti ada suatu saat dia tidak lagi berkenan untuk ditemui. Saudara, di dalam tulisan firman Tuhan ditulis begini dalam kitab Amos pasalnya yang ke-8. Saudara, kitab Amos pasal 8 ayat 11 berkata begini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara membayangkan dalam tulisan di sini bahwa firman berkata akan ada satu waktu di mana orang akan mau mencari Tuhan tetapi tidak lagi menemukannya. Mereka lapar, mereka haus akan firman Tuhan, mencari dia tapi nggak ditemukan lagi. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara, sampai saat ini kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dalam kehidupan ini, satu kehausan dan kelaparan secara rohani. Karena begini, di dalam tubuh badan ini, saudara-saudara, kita butuh suplai makanan. Iya. Kalau kita tidak mensuplai makanan untuk menjadi makanan tubuh badan ini, kita akan lemah tubuh. Ya. Dan kalau kita tidak makan selama sekian hari lamanya, kita akan mati, saudara. Saya percaya itu kalau orang sudah tidak makan 1 bulan, dia akan mati. Iya. Makanan jasmani yang kita makan, saudara. Begitu juga dengan kebutuhan akan rohani. Di mana ketika kita di dalam kebutuhan rohani ini tidak terpenuhi, kita akan mengalami kematian secara rohani. Ada orang dia boleh hidup secara badani, jasmani dia ada kelihatan jalan-jalan. Tetapi kehidupan rohani dia mati. Karena dia tidak memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Karena dia tidak mencari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, apa yang sedang terjadi sekarang memang tantangan bagi gereja, tantangan bagi jemaat, tantangan juga bagi saudara. Di tengah beratnya persoalan yang sedang dihadapi sekarang ini, tapi saya percaya tidak membuat langkah saudara berhenti untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan, mencari Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam tulisan di sini, suatu saat nanti orang tidak lagi akan menemukan firman itu. Suatu saat nanti dia tidak lagi berkenan untuk ditemui. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, puji Tuhan, anugerah Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Kemurahan Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Belas kasih Tuhan juga masih berlaku sampai saat ini. Termasuk saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Alkitab berkata dalam kitab Amos, mereka mau mencari Tuhan, mereka mengembara dari laut ke laut untuk menjelajah mencari Tuhan, tetapi tidak menemukannya. Di ayat ini berkata, pada hari itu akan rebah, lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus dan lapar akan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jemaat GPD Sola Gracia, saya sampaikan dalam kebaktian di Sola Gracia pada tadi siang saya sampaikan, mari terus jemaat, ya, apa yang Tuhan janjikan kepada setiap umat orang yang percaya kepada kita semua. Jangan pernah lupa engkau memperkatakan Taurat ini. Taurat itu adalah bicara firman. Ketika Tuhan berkata lewat Musa kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan pernah engkau lupa untuk terus mencari hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan saya percaya jemaat yang ada di rumah juga pun demikian. Saudara tidak akan pernah lupa terus mau mencari hadirat Tuhan. Di mana saudara berada? Di rumahkah saudara-saudara? Di kantorkah saudara-saudara? Di jalankah saudara-saudara? Hati saudara terus terhubung dengan Tuhan di dalam rohmu untuk terus mau menyembah dan memuji Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya lanjut di dalam ayat ini, Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6. Selanjutnya bagian B berkata, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini, saudara-saudara. Di tengah keadaan yang sulit, saudara-saudara kasih Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanmu, yang akan memenuhi kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan badani terpenuhi dengan makan dan minum, tapi kebutuhan jasmani terpenuhi dengan makan minum, kebutuhan rohani juga pun harus terpenuhi dengan makanan firman. Alkitab berkata, roti kehidupan itu adalah firman Tuhan. Ia akan memberikan kepada kita kekuatan rohani untuk terus mau melangkah maju. Firman berkata, berserulah kepadanya selama ia dekat. Apakah saudara masih tetap berseru kepada Tuhan? Ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kita, saudara-saudara, untuk kita tidak mengandalkan diri kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. Seruan kita kepada Tuhan ini adalah bicara doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, tantangan yang sedang terjadi sekarang, iblis dengan segala rupa dia berusaha untuk menggagalkan iman Kristen. Dengan segala macam rupa dia mau menggagalkan anak-anak Tuhan, baik dalam kehidupan pribadimu, dalam pengiringan kepada Tuhan, juga pun dalam kehidupan keluargamu, saudara-saudara. Iblis menjadi ancaman yang mencoba memporak-porandakan, menghancurkan baik dalam rumah tanggamu. Saya mau katakan, kalau ketika engkau tidak lagi mencari Tuhan, maka engkau akan menghadapi bencana yang besar, saudara-saudara. Karena kita percaya, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ada Tuhan yang menolong saudara. Sehingga hidup pribadimu, ya, keluarga rumah tanggamu, tetap diberikan kekuatan untuk terus mampu mau bertahan, saudara-saudara, di tengah tantangan yang ada. Maka itu sebabnya begitu penting dalam kehidupan kita untuk terus mencari hadirat Tuhan dan terus berseru kepada Tuhan. Bawa keluarga rumah tanggamu, hidupmu kepada Tuhan. Maka saya percaya saudara Bapak Ibu sekalian, akan tergenapi apa kata firman Tuhan. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berkemenangan. Mengapa terus berkemenangan? Karena kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan Tuhan terus menyatakan kasih karunia dan anugerahnya dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda juga yang mendengarkan tayangan ini. Amin, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam saya untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian, seluruh jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Saudara-saudara sekalian, kiranya kasih karunia anugerah yang dari Tuhan menjadi bahagian saudara, dan pertolongan Tuhan terus nyata dalam hidupmu. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sekalipun hanya singkat, hamba sampaikan berita firman-Mu. Meteraikan firman Tuhan dalam hati, dalam pikiran kami anak-anak-Mu. Dan firman Tuhan itu akan menjadikan kami kuat dan mampu untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi dalam hidup ini, kami mau terus mencari Tuhan. Kami terus mau berseru hanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat GPD Sola Gracia khususnya, Bapak dan Ibu sekalian, mereka dalam pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, juga pun dalam segala aktivitas dan tugas pekerjaan. Terima kasih Tuhan, Engkau tilik setiap semua kami, dan Engkau yang mengajarkan kami tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih. Pergumulan apa yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan Yesus Engkau yang tahu, dan kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan tolong Engkau beri jalan keluar. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu Tuhan.
Engkau menjadi pengharapan bagi kami semua dan yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Terima kasih buat firman Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Salam untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada.